Ya, pemirsa Net TV, saat ini saya sekarang sedang berada di Tokyo Marathon 2015, tempat berkumpulnya para pelari dari seluruh penjuru dunia. Dan pada event kali ini, ada sekitar 35.500 pelari yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Dan mereka akan berlari sepanjang 42 km yang terbentang dari Shinjuku, Ginza, Shinagawa, sampai nanti akan berhenti di finish line yang berada di Tokyo Big Sight Odaiba. Pada event kali ini, ada seorang peserta yang berasal dari Jakarta, jauh-jauh datang ke Tokyo untuk mengikuti event ini. Dan pada liputan kali ini, saya akan mengajak pemirsa Net TV untuk mengetahui lebih jauh tentang Ibu Sylvia, seorang peserta dari Jakarta, dan keluarganya beserta hobinya, yaitu berlari. Imagine if the life that you thought you shared wasn't really there. It was made up in your mind, could be anyone, anywhere. 'Cause you'd been living in a world of your own design, under mine. In another place, other space and time. As the dust clears and it all starts to disappear, it may get harder, 'cause you just restarted. And wherever you are, land on another star. It may get harder, 'cause you just restarted. Selain Ibu Sylvia, ternyata ada juga beberapa warga negara Indonesia yang menjadi peserta dalam Tokyo Marathon 2015 ini. Saya pun berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama mereka. Kalau kenal sih kayaknya dari teman dulu teman kerja, teman kantor, mulainya dia ikut lari, terus dia ngajakin sebenarnya ibu-ibu ya, sampai dulu gitu, terus kita ibu rumah tangga waktu itu kan, jadinya yaudah deh daripada bosan di rumah ya kita ikut lari ya, kebetulan di Jakarta tuh lagi banyak press gitu. Jadi lari itu nggak cuma sampai lari doang, tapi lari yang ada tujuannya itu si medali press itu kan, misalnya 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, iya. Ini yang pertama gitu. Jadi agak sedikit emosional ya, karena kan pertama kali maraton dan nekat dilakukan di World Major Marathon gitu. Jadi apalagi peraturannya ketat kan, tiap 5 kilo diangkut, kalau nggak kejar waktunya diangkut sama petugas gitu. Nah itu tuh yang bikin deg-degan, tapi sekaligus motivasi sih biar kita lari lebih cepat. Saya lari sebetulnya udah lama, udah dari kecil, tapi ya nggak pernah serius, maksudnya nggak pernah lari, paling juga cuma 2 kilo gitu, 2,4 kilo. Kebetulan kuliah juga dulu ada mata kuliah olahraga juga harus lari kan, tapi itu ya nggak pernah lebih dari 5 kilo. Mulai 5 kilo itu tahun 2009 karena tahun ke-7. Kalau World Marathon kedua, jadi tahun lalu Berlin, tahun ini Awalnya sih lari dari 5 km dulu, itu di tahun 2012. Terus maraton pertama tuh kurang lebih persis tahun yang lalu di Hong Kong. Ini sama Mas Sani kita sama-sama waktu itu di Tangerang. Karena saya rumahnya di Jakarta Barat dekat, jadi suka latihan bareng. Tapi terakhir saya gabung sama Jakarta Rustama Runners. Itu kayak klub gitu, jadi ada pelatihnya. Tentunya dari dulu teman aja. Jadi memang dari kuliah memang sering lari gitu. Tapi ikut-ikut lomba itu ya mungkin udah 4 tahun udah beberapa kali tapi ikut gitu ya.
kemudian Tokyo ini, kemudian di Kuala Lumpur juga. Ikut acara ini Kalau apa? pengorbanan yang pertama sih pasti dari sisi finansial ya, karena saya kesini juga disupport sama suami dan anak, jadi perginya nggak cuma sendiri gitu, tapi saya bawa suami dan anak, otomatis kan biayanya triple gitu. Jadi kalau dibilang pengorbanan pertama pasti dari sisi finansial gitu. Terus yang berikutnya adalah ini, saya sebenarnya lagi kuliah di Belanda, nah saya harus bolos 2 minggu gitu, jadi lumayan ya gitu tugasnya dan segala macamnya saya menghilangkan waktu 2 minggu dan nanti pas nyampe Jakarta nggak tahu deh apa yang sudah ditunggu. Kalau kantor dapat rezeki keluarga, ya kan kalau saya bisa berangkat, saya maksudnya ya karena faktor biaya jadi saya berangkat sendiri, beda dengan yang keluarga ya. Sponsornya suami sendiri. Sponsorin suami lah saya. Tapi kalau saya karena ya faktor biaya lah, kenapa nggak bisa ada keluarga? Enggak sih, jadi emang support juga sama suami dan anak-anak. Kebetulan karena saya pernah tinggal di sini, jadi emang pengen banget untuk bisa maraton di sini. Dan ini the first World Marathon Major yang pernah saya ikutin. Mungkin hanya kita yang butuh latihan aja, latihan yang intensif aja kan ya. Mau seperti itu yang dibela-belain aja, kemudian Adaptasinya yang pertama sih saya subuh ya, waktu pertama kali datang, makanya saya datang 3 atau 4 hari sebelum maraton, jadi hanya untuk adjustment tubuh terhadap subuh gitu, karena biasanya saya belum pernah merasakan winter di luar negeri, jadi saya harus tahu gimana sih perbedaannya antara Jakarta dan sini, dan emang benar pas baru keluar aja udah langsung dingin banget gitu kan. Terus akhirnya saya coba lari di suasana winter itu beda dengan di tempat lain gitu. Ya udah saya coba lari dan baru saya akhirnya tahu apa kekurangannya, kelebihannya dan segala macam. Jadi saya persiapkan itu, misalnya saya baru beli jaket tambahan itu pas di sini, sarung tangan yang tadinya saya cuma sedia yang tipis gitu karena cukup lah gitu, lagi rempong kan pakai sarung tangan, pas ternyata saya coba lari tinggi banget, akhirnya saya beli tambahan lagi gitu sih sarung tangan, dan itu dilakukan di sini. Kalau adaptasi sih sebenarnya enggak ya, karena ya cuaca di Jakarta sebetulnya kalau kita latihan Tangerang, Jakarta kan lebih panas ya relatif. Kalau cuacanya kayak sekarang itu sebetulnya bagi kami lebih enak, lebih nyaman sebetulnya gitu. Asal nggak terlalu ekstrim ya. Artinya kalau biasanya kita misalnya 42 itu biasanya kalau cuaca dingin kan mungkin karena oksigennya lebih ini ya, lebih banyak yang masuk gitu kan, jadi lebih enak dari sisi nafas lebih enak. Kalau yang lain sih sama ya, tetap harus. Sebenarnya pakai jaket sih, bukan daripada kita dingin. Sebenarnya sih kalau buat aku dingin saya lebih suka gitu karena jadi lebih panasan kan gitu, asal bajunya cukup hangat sih jadinya justru lebih bisa lebih kencang larinya. sebetulnya enggak ya, nggak terlalu buat saya karena bisa menikmati kok gitu loh. Ini memang cuaca dingin itu lebih enak lah berlari dibandingin cuaca panas, itu gampang capek. Kalau dari Tokyo Marathon lah ya luar biasa ya, kalau dibandingkan dari race yang di Jakarta, saya belum pernah sih ikut yang full marathon di Jakarta, tapi kalau untuk race sudah sering. Cuman yang di sini tuh sangat rapi banget gitu. Terus berikutnya itu supporter ya, bisa gitu mereka mengorganize supporter dari kilometer 1 sampai kilometer 40 tuh ada terus. Biasanya kalau di Jakarta paling mentok ya sampai kilometer berapa gitu baru ada supporter. Penyelenggara maraton di Indonesia ya saya pikir sih sebenarnya progresnya sudah cukup bagus. Mungkin kalau memang ada penyelenggara personalnya yang pernah ikut major maraton ini, mungkin ada baiknya hal-hal yang baik untuk ditiru. Kita mungkin tidak akan langsung bisa meniru kualifikasi dari World Major karena itu butuh biaya dan tenaga yang luar biasa. Lagi saya lihat sebenarnya banget ada ribuan bayaran. Cuman setidaknya hal-hal yang penting dan bagus seperti first station gitu. Ya kalau cuaca sih ini yang paling apa ya, so far sih paling ekstrim di antara yang lain. Hongkong juga hampir seperti ini, tapi anginnya lebih kencang jadi apa namanya lebih menantang. Terus crowdnya ya standar, memang kalau di maraton ya memang seperti ini, sepanjang jalan di cium semua. Ya yang pasti sih karena ini World Marathon Major udah pasti rapi, udah pasti semuanya juga organize.
berkesannya ya, yang paling berkesan adalah karena saya pernah tinggal di sini, jadi kembali ke sini tuh benar-benar kayaknya it's like a homecoming run. Ya sebenarnya sih itu tergantung, maksudnya gini, kalau menurut saya sih itu lebih ke memang kita intuit atau enggak gitu, dan kalau kita intuit ya we try to pursue something gitu kan, but I think maksudnya menurut saya sih do it correctly, dalam artian jangan maksa, jangan karena dikomporin orang, tapi lakukan ketika kita memang siap. Kesan yang saya tangkap memang pengaturannya itu sangat-sangat bagus sekali, karena memang mungkin dia udah major maraton dan sudah diselenggarakan lama. Ya saya berharap juga mungkin nanti di Indonesia bisa punya event yang sedemikian bagus. Itu sekali kalau Indonesia bisa punya event yang bagus ya. Sylvia yang menjadi peserta Tokyo Marathon 2015 mendapatkan dukungan penuh dari suami dan anaknya untuk menjalankan hobi berlarinya. Dan berikut adalah cuplikan bincang-bincang saya dengan suami Sylvia. Iya, ada potong. Run Tapi faster belum boleh Ibu. dia. Bisa shopping mall at the finish line. Dia kayak 150. Pas 50 kan itu. Masih 100 lah. Ya, tujuan utamanya dalam rangka mensupport istri. Dia punya hobi maraton, ini first world major maraton dia, sekalian liburan keluar. Jepang asik. Anak saya terutama senang ketika ke Kawaguchiko lihat salju, winter pertama dia juga. Jadi asik, ibunya enjoy, anaknya enjoy. Bapaknya tinggal ngitung duit. Setahun lebih ya, dan udah banyak event lah, Jakarta Marathon, Bali Marathon, Singapura, dia juga nggak pernah. Kalau saya sebagai suami sangat mendukung dia, terutama setelah keputusan dia menjadi ibu rumah tangga. Dia butuh kesibukan lain selain kuliah. Nah, kesibukan itu selama positif, saya support. Karena ternyata menjadi ibu rumah tangga itu nggak gampang, Mas. Bosen. Anak udah gede dikit, udah nggak butuh ibunya. Padahal ibunya udah terlanjur resign. Pengorbanan paling cuma duit kali ya. Dan itu lebih kecil lah dibanding pengorbanan dia jadi ibu. Ini jujur aja. Agak dipaksa make juga, Mas. Iya, intinya saya dan Aga itu selalu berada di samping dia untuk hobi-hobi dia, untuk lari, karena untuk semua waktu yang udah dia berikan juga ke kami berdua. Demikian liputan tentang Tokyo Marathon 2015 dan Sylvia serta keluarganya. Saya Denny dari Tokyo, Jepang melaporkan. Ini waktunya bobo anak kecil.